Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, masih dengan Teacher Zakiah ya, anak-anak teacher semuanya. Nah, sebelum materi hari ini Teacher jelaskan ya, alangkah baiknya marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah kita membaca doa sebelum belajar tadi, silahkan anak-anak teacher semuanya persiapkan alat tulis masing-masing ya. Nah, dibuka pada bab yang pertama yaitu membahas tentang cara penulisan huruf hijaiyah bersambung. Nah, kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung ya. Cara menulisnya bagaimana anak-anak teacher? Mungkin ada yang sudah bisa? Nah, yuk kita belajar sama-sama ya untuk mendalami bagaimana caranya ya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, coba perhatikan ya. Nah, buka halaman 3-nya di buku paket masing-masing ya. Di situ ada tabel ya. Tabel mengenai penulisan huruf hijaiyah ya. Nah, itu huruf hijaiyah yang disambung pasti akan berubah bentuk. Nah, kalian harus hafal ya bentuk satu persatunya huruf hijaiyahnya. Nah, yang dihafalkan ketika huruf hijaiyah disambung yaitu kepalanya ya. Yang disambungkan itu kepalanya, bagian bawahnya itu tidak ya. Jadi kalian perhatikan kepalanya, bentuknya ya. Ada yang bulat, ada yang setengah lingkaran, ada yang mungkin seperti perahu ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, ketika disambungkan mereka akan berubah bentuk. Nah, kecuali ada 6 huruf hijaiyah ya yang ketika disambungkan itu tidak berubah bentuk. Apa saja itu, teacher? Yang pertama itu huruf alif, dal, zal, ro, za, dan juga wawu. Nah, itu ada 6 ya huruf hijaiyah yang sudah teacher tadi sebutkan. Nah, itu tidak berubah bentuk ya. Ketika di awal, di tengah, dan di akhir ya. Bisa kalian perhatikan, diingat-ingat ya, 6 huruf tadi ya. Yang lainnya semuanya pasti akan berubah bentuk ketika di awal, di tengah, dan juga di akhir. Nah, itu yang perlu kalian ingat ketika kalian ingin menyambungkan huruf hijaiyah. Nah ya, insya Allah nanti untuk selanjutnya kalian bisa paham mana yang seharusnya disambung dan mana yang seharusnya tidak disambung. Nah, nanti teacher kasihkan contohnya ya. Berikut ini adalah contoh cara penulisan ya huruf hijaiyah ya yang ada di buku paket masing-masing ya. Kalian bisa perhatikan ya, di situ ada contoh surat An-Nas. Nah, dalam surat An-Nas itu ya, ayat yang pertama bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sudah dikolomkan ya per kata. Yang pertama itu ada kata qul. Nah, di situ ada huruf qaf dan lam ya. Tadi teacher sudah jelaskan, kalian itu memperhatikan bentuk kepalanya ya, karena itu huruf hijaiyah akan disambungkan, berarti kepalanya ya. Nah, bisa kalian perhatikan itu jadi bentuknya seperti itu. Kemudian ada lafaz lagi a'udzu. Nah, a'udzu. Nah, ingat tadi huruf alif itu tidak berubah bentuk ketika disambung. Makanya bentuknya tetap ya. Itu di awal kata kalimat ya. Nah, kemudian birobbi ya. Nah, itu juga kalian perhatikan ya bentuk kepalanya ya. Nah, karena disambungkan. Ada huruf ro. Nah, tadi ingat huruf ro itu tidak berubah bentuk. Oke, untuk tugasnya hari ini yaitu dilanjut uji kemampuan ya. Pada halaman 7 ya, pada halaman 7 sampai halaman 9. Nah, seperti yang sudah nanti hasil tugasnya kalian bisa fotokan lalu dikirim via WA pribadi Teacher Zakiah ya.
Nah, Teacher Zaika tunggu semangat belajarnya selalu. Teacher akhiri pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.